Oke, teman-teman, kita langsung saja mulai sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, teman-teman semua. Pagi. Oke, hari ini kita masuk di Pagi, Kak. batch kedua tentang strategi marketing bagi UMKM di era digital 5.0 ya. Di mana materi ini sebagai penunjang teman-teman setelah kemarin biasa skill teknik ya, lebih ke teknikal dan praktisnya ditunjang dengan teori-teori marketing yang nanti bisa teman-teman implementasikan untuk bisnis atau UKM teman-teman semua. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, judul materi hari ini adalah strategi marketing 5.0 bagi UMKM di era digital. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rian Aditya. Saya salah satu mentor di Upskill, lalu saya juga aktif menjadi pengajar di universitas di Kota Bandung. Dari itu, untuk materinya sesuai lah dengan konsentrasi saya mengajar. Gitu. Nah, mungkin nanti untuk bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, pertama-tama ini beberapa topik yang akan kita bahas ya di dalam materi ini. Yang pertama adalah mengenai data dan fakta UMKM selama pandemi COVID-19. Kenapa sih kita harus tahu dulu, kita harus bahas dulu mengenai data dan faktanya. Jadi kita bahas. Lalu kedua adalah tentang relationship marketing. Lalu marketing apa sih yang pas gitu ya bagi UMKM di era digital saat ini. Yang keempat adalah influence marketing. Dan yang terakhir adalah mengenai UMKM di era society 5.0. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah bahasan mengenai data dan fakta gitu ya UMKM selama pandemi COVID-19 ini gitu. Waktu itu kan kita pernah dengar istilah yang namanya new normal gitu kan. Nah, di UMKM pun sama gitu. Ada new normalnya. 59% UMKM itu beralih fokusnya ke e-commerce gitu ya, teman-teman. Kalau dulu lebih banyak offline, kalau sekarang lebih banyak online-nya gitu. Untuk teman-teman sendiri kan rata-rata di sini kalau beli barang-barang, kalau beli atau menggunakan jasa itu biasanya menggunakan e-commerce ya. Yang kedua, lonjakan transaksi daring gitu ya. Sekarang udah banyak platform kayak ShopeePay, GoPay, banyak gitu ya. Aplikasi-aplikasi untuk transaksi secara daring. Lalu 41% kenaikan konsultasi kesehatan dan pembelian obat gitu ya. Karena kalau sekarang itu untuk beberapa segmen masyarakat kan kayaknya kalau lagi sakit itu mager gitu kan. Mager gitu kan. Pas lihat sekarang ada aplikasi untuk konsultasi kesehatan. Jadi kalau istilahnya kalau cuman pusing-pusing aja gitu kan, kalau cuman mules biasa ya kita konsul seperti biasa aja via daring gitu kan, nggak usah jauh-jauh ke dokter. Lalu 65% makin banyak pembayaran digital gitu. Itu tadi seperti transaksi secara daring gitu ya. Nah, selama pandemi itu kita harus mengubah gitu ya. Jadi salah satunya adalah melalui teknologi. Jadi teknologi itu mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan gitu. Jadi sebuah musibah gitu, sebuah bencana itu nggak seluruhnya kita bisa pandang negatif, teman-teman. Tapi ada hal positif yang harus kita lihat di sana. Gitu. Salah satunya di pandemi saat ini gitu. Maupun sekarang mulai maju ke endemi gitu ya. Nah, perilaku konsumen pun berubah, teman-teman. Nah, makanya kita sebagai pelaku usaha, teman-teman sebagai mahasiswa pun gitu kan, ada yang sambil usaha, salah satunya UMKM, harus bisa gitu ya, memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Jadi istilahnya jangan kita dikendalikan oleh teknologi, tapi kita harus mengendalikan teknologi yang ada saat ini gitu. Makanya salah satunya kan teman-teman ikutan bootcamp di sini gitu kan. Salah satu tujuannya adalah gimana sih caranya teman-teman bisa memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Kita teknologi fasilitas sudah ada gitu, tapi kita harus mengupgrade skill kita. Nah, salah satunya lewat bootcamp ini. Nah,
Yang pertama, keputusan pembelian itu berdasarkan pengalaman dan rasionalitas gitu. Jadi rata-rata keputusan pembelian itu didasarkan pada pengalaman si konsumen tersebut sebelumnya, atau biasanya konsumen akan menanyakan pengalaman ke konsumen yang lain mengenai pembelian satu produk di satu aplikasi atau misalkan di satu seller gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, belanja produk esensial dan kebutuhan harian dari rumah gitu. Kalau dulu kalau kita mau belanja sayuran gitu kan, belanja makanan sehari-hari kita harus keluar rumah gitu. Kalau sekarang nggak, tinggal klik-klik aja via aplikasi gitu. Kita bisa tunggu satu hari atau beberapa jam saja gitu. Yang ketiga, memanfaatkan e-commerce. Banyak tuh e-commerce yang teman-teman bisa manfaatkan gitu untuk berjualan. Nah, yang terakhir adalah silaturahmi dan traktir teman lewat aplikasi daring gitu. Biasanya kan kalau teman-teman ada yang habis gajian atau ada satu event momen tertentu gitu, ayo dong traktir kita gitu kan. Oh, asik traktir gitu kan. Kalau bahasa dari Bandungnya seperti itu gitu kan. Nah, kita nggak usah jauh-jauh harus datengin ke rumah teman kita masing-masing gitu. Kita bisa pesan via aplikasi daring gitu kan, bisa via Gojek, Grab gitu kan, Shopee Food, banyak gitu. Tinggal kita ganti alamatnya, kita bisa kirim makanan gitu kan, atau misalkan kita bisa kirim GoPay atau segala macam lah gitu. Nah, itulah beberapa hal yang dimanfaatkan melalui teknologi gitu ya, mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan. Kalau dulu kita rasa tidak mungkin, kalau sekarang semuanya serba mungkin, teman-teman ya. Kalau dulu mungkin untuk teman-teman yang di mahasiswa, kalau kuliah ya, kuliah datang ke kampus, kelas dengerin tugas gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Kayak saya pun ngajar, kalau dulu kita bayanginnya ya udah kita ngajar di dalam kelas. Kalau sekarang kita bisa dari mana saja, kita bisa mengajar gitu kan. Teman-teman pun sama kayak sekarang, dengerinnya bisa di mana aja, bisa sambil di jalan, bisa sambil di rumah, sambil tiduran gitu kan. Yang penting proses perkuliahan atau proses pembelajaran tetap berlangsung gitu. Di dalam perdagangan pun sama gitu. Teman-teman lagi dimanapun gitu kan, teman-teman lagi kondisi apapun, teman-teman bisa berbelanja gitu. Kalau dulu berbelanja harus datang ke tempat, kalau sekarang kita bisa melihat langsung e-commerce gitu. Nah, itulah mengubah tantangan menjadi kesempatan melalui teknologi, teman-teman. Nah, itu hikmahnya gitu ya, sedikit hikmahnya dari pandemi seperti ini gitu. Karena kalau nggak salah saya pernah dengar penelitian, saya lupa gitu ya. Harusnya perubahan teknologi itu terjadi di tahun 2022, teman-teman. Mulai gitu kan. Tapi ternyata kan sudah berubah dari 2019, dari 2020 kita dipaksa untuk berubah gitu. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan. Itu tadi merubah tantangan menjadi sebuah kesempatan. Nah, itu beberapa data dan faktanya. Nah, lalu go digital menjadi strategi UMKM di era pandemi gitu. Karena apa? Itu tadi berubah gitu ya kebiasaannya, berubah habitnya gitu kan, dari offline ke online ya, segala transaksinya gitu. Nah, ada beberapa strategi UMKM di era digital, teman-teman. Yang pertama adalah memperkuat sistem digital, itu pasti gitu. Apakah kita mengasah skill kita lebih ke melek teknologi, atau merubah tata cara penjualan kita lebih ke by teknologi, by sistem gitu. Nah, itu memperkuat sistem digital. Yang kedua adalah memanfaatkan website, media sosial, dan marketplace. Nah, itu kan kita sudah disediakan gitu ya. Kita sudah disediakan wadahnya gitu. Balik lagi ke kitanya, apakah kita bisa memanfaatkan wadah tersebut atau tidak untuk berjualan gitu. Karena ada juga kita kan udah ada nih tempatnya, sudah ada lapaknya secara digital gitu kan, udah ada marketplace-nya, tapi kan kita belum bisa gitu. Caranya gimana sih buat upload? Gimana sih caranya buat iklan gitu. Nah, itulah kita harus memanfaatkan, kita harus ikut pelatihan-pelatihan gitu yang berdasarkan digital gitu, berkaitan dengan UMKM.
Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan mitra bisnis. Nah, mitra bisnis di sini adalah banyak artinya, bisa supplier, bisa kalau teman-teman itu punya temannya yang lain gitu kan. Kalau di sini misalkan ada Kak Iqbal misalkan bisnis di bidang A gitu. Kayaknya nih perlu perubahan deh gitu ya. Perlu ada masuk produk yang baru gitu kan. Ada mitra yang lain atau temannya yang lain yang bisa melengkapi bisnis itu gitu. Itu bisa berkolaborasi, bisa menambah ide, menambah modal gitu kan, menambah produk juga gitu. Karena yang namanya konsumen itu adalah konsumen setiap waktunya, baik secara sejam, 2 jam, 3 menit, biasanya tingkat kebutuhan dan keinginannya itu berubah secepat itu, teman-teman. Nah, makanya berhubungan dengan menambah variasi produk atau diferensiasi produk gitu. Yang namanya konsumen pun pasti jenuh dengan satu produk kalau misalkan kita jual itu produk itu aja gitu. Dari 2020 sampai 2022 jualannya ya seblak we terus gitu kan, yang sekarang lagi banyak disukai lah gitu. Oke, misalkan orang-orang tuh UKM tuh sekarang banyak jualan seblak gitu. Tapi kan dari segi variannya, dari diferensiasinya kan berbeda gitu kan. Bisa membuat inovasi dari produknya atau layanannya. Oh, kalau di seblak di sini kita bisa order online gitu. Kalau di sana nggak bisa gitu. Terus inovasi produknya, kalau dulu kan kalau teman-teman yang tahu gitu kan seblak cuman kerupuk kuning, makaroni, siomay misalkan. Kalau sekarang enggak gitu kan, ada yang pakai mozzarella, ada yang pakai ceker, macam-macam, rasanya pun macam-macam juga gitu. Nah, itulah mengapa sebuah produk itu baik barang ataupun jasa gitu ya, perlu yang namanya inovasi gitu. Kan itu tadi yang namanya konsumen pasti bakal jenuh dengan satu produk yang sering dia beli gitu. Ini dari dulu sampai sekarang kok tetap seperti ini gitu kan. Dari segi layanan, dari segi produk, tapi kok harganya berubah gitu. Yang konsumen ingin itu adalah harga berubah, tapi terjadi sebuah inovasi atau perubahan layanan yang biasanya harus sesuai dengan apa yang konsumen butuhkan dan apa yang konsumen inginkan gitu. Nah, itu mungkin sedikit ya strategi yang bisa UKM gunakan di era digital saat ini gitu. Karena base-nya tadi gitu ya, merubah tantangan menjadi kesempatan melalui teknologi gitu. Itu beberapa data dan fakta UMKM selama pandemi COVID-19 ini. Nah, kita masuk ke teorinya, teman-teman. Salah satu hal yang menunjang adalah relationship marketing. Gitu. Percuma kita mempunyai produk yang bagus, percuma kita punya jasa yang bagus, tapi kita nggak punya hubungan baik dengan konsumen kita. Gitu. Kita punya brand yang sudah besar, tapi dari segi komunikasinya jelek gitu dengan konsumen kita. Gitu. Nah, melalui relationship marketing ini kita berfokuskan gitu kan untuk menarik konsumen yang baru ataupun mempertahankan hingga meningkatkan kualitas dari konsumen kita gitu kan, meningkatkan hubungannya gitu. Karena kan yang teman-teman rasakan gitu kan, ya, menjaga itu lebih susah teman-teman daripada kita mencari konsumen yang baru gitu. Karena yang namanya konsumen bertahan dengan produk kita kan ya jarang-jarang gitu. Dari 5 yang beli pasti ada 1 atau 2 gitu yang mungkin repeat order. Nah, itu yang memang harus kita jaga gitu. Nah, ada beberapa indikator di sini yang harus dipenuhi agar relationship marketing ini bisa terjaga atau hubungan marketing ini bisa terjaga dengan konsumennya. Yang pertama adalah kepuasan. Kepuasan di sini sejauh mana konsumen itu bisa merasa puas gitu. Puas di sini adalah kita kan nggak bisa gitu, indikator puas apa sih gitu kan nggak ada hitungannya gitu kan, nggak ada statistiknya. Kita bisa ukur sejauh mana konsumen tersebut merasa kebutuhan dan keinginannya itu terpenuhi gitu. Karena kan kalau kepuasan gitu kan, terus penilaian manfaat biasanya berdasarkan persepsi masing-masing konsumen itu berbeda gitu. Kalau kata si A tentang produk ini, saya puas gitu karena
memang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau kata B enggak gitu, karena memang harganya nggak sesuai sama apa namanya manfaat yang kita dapat gitu. Nggak balik lagi, sebisa mungkin kita bisa memuaskan itu melalui kebutuhan dan keinginan konsumen tadi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komitmen. Nah ini komitmen yang harus dijaga. Kalau misalnya satu contoh komitmennya adalah untuk beberapa produk mungkin teman-teman pernah lihat atau teman-teman bisa merasakan contohnya ke pedagang kecil gitu kan ya karena kita berbicara tentang UMKM. Kalau kita beli satu produk biasanya ya mereka akan menawarkan seperti ini kayak misalkan yang jualan buah, Pak ini jeruknya manis nggak gitu. Manis kok manis, silakan sok coba aja dulu gitu. Kalau nggak manis ya udah nggak usah beli gitu. Itu kan salah satu cara agar dia itu berkomitmen bahwa jeruknya itu bagus gitu, jeruknya itu manis gitu. Atau di beberapa retail gitu kan, kita beli barang elektronik, Bapak ini ada garansinya 3 hari ya, gitu. Nanti kalau apa ada terjadi sesuatu tentang barangnya bawa lagi ke sini, tapi sebelum 3 hari gitu. Terus si apa struknya harus ada ya, gitu. Nah itu kan salah satu komitmen yang akan dibentuk atau komitmen yang harus dilaksanakan oleh UMKM atau retail gitu. Nah ujung-ujungnya adalah agar kita atau konsumen itu percaya bahwa si penjual itu UKM itu menjual produknya itu sesuai dengan kebutuhan tadi gitu ya, sesuai dengan komitmennya tadi gitu. Dibentuklah kepercayaan bahwa oh, kalau kita beli di sini, saya udah pernah beli nih, gitu produknya bagus, terus penjualnya ramah gitu. Kalau ada sesuatu kita bisa langsung chat ke penjualnya gitu sehingga terbentuklah rasa percaya terhadap satu produk tersebut gitu. Nah, kepercayaan pun dibentuk melalui komunikasi, teman-teman. Kalau kita bisa meyakinkan, kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan konsumen kita, ya kita bisa apa namanya membentuk hubungan baik lah dengan konsumen kita. Bisa bisa aja si konsumen tersebut melakukan repeat order ataupun konsumen tersebut akan apa namanya merekomendasikan gitu kepada konsumen yang lain gitu. Kadang apa saya pernah dengar kayak misalkan selentingan dari mahasiswa gitu, kok kamu apa suka belanja di sana gitu kan, suka jajan di sana. Oh iya Pak, emang kalau memang dari produknya biasa aja, tapi kan si emangnya gitu kan yang penjualnya tuh ramah banget Pak gitu. Kitanya juga apa jadi enak ngobrolnya gitu. Kadang-kala ada beberapa tipe konsumen yang seperti itu gitu. Kalau apa cara komunikasi kita baik gitu. Yang paling pasti adalah penanganan masalah gitu. Yang namanya konsumen gitu ya. Mungkin teman-teman pernah merasakan apa ya terkendala terhadap satu produk gitu. Kita sudah apa namanya komplain gitu kan. Kita sudah kasih tahu masalah kita apa. Tapi teman-teman masih tetap merasa aduh masalah kita belum terselesaikan nih gitu. Salah satu cara untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah adalah yang paling penting adalah kita harus merespon terlebih dahulu ya. Merespon terlebih dahulu apa yang disampaikan masalahnya. Kadang kan mungkin teman-teman mikir gini, teman-teman itu kesal, teman-teman itu apa sebel gitu kan terhadap satu seller karena apa? Tingkat responnya itu lama banget gitu. Yang paling penting kan kita merespon dulu, oh ternyata responnya cepat. Nah, walaupun untuk beberapa case, untuk beberapa masalah itu kita butuh waktu untuk memberikan solusi, teman-teman. Karena apa? Biasanya untuk satu permasalahan yang butuh koordinasi gitu. Beda lagi kalau misalkan hal apa masalah yang kecil bisa langsung kita kasih solusi. Yang paling penting adalah kita respon terlebih dahulu mengenai masalah yang dihadapi oleh konsumen. Nah, dengan beberapa indikator ini sudah terpenuhi, maka biasanya relationship marketingnya atau hubungan marketingnya dengan konsumen itu bisa terbentuk, teman-teman. Kalau konsumen puas, apa penjual punya komitmen, terus percaya sama penjual gitu, komunikasinya bagus, tapi ternyata di ujung-ujungnya adalah konsumen punya masalah, kita nggak tanggapin kan, ya berarti nggak berjalan si relationship ini gitu ya. Nah itulah beberapa indikator yang memang harus dipenuhi teman-teman agar si relationship marketing ini bisa jalan. Nah, di dalam relationship marketing ini ada satu istilah, bukan istilah ya,
ada satu teori yang namanya customer centric gitu. Customer centric ini di mana menempatkan ya konsumen itu sebagai fokus utamanya gitu. Fokusnya apa? Itu tadi kita membuat produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen gitu. Nah, makanya ya teman-teman mungkin mencari satu produk mana nih yang memang sesuai sama kebutuhan kita gitu. Mana nih produk yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, itulah customer centric di mana sekarang mengutamakan apa yang dibutuhkan dan keinginan konsumen itu apa gitu. Jadi ada istilah customer itu raja gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan kita ada gitu. Palu gada lah gitu. Apa yang lu mau gue ada gitu. Itu salah satu apa namanya pengaplikasian atau pengimplementasian mengenai customer centric teman-teman, di mana customer centric ini memang sekarang sudah memang harus diwajibkan gitu ya digunakan bagi pebisnis manapun gitu, karena kan kita berjualan itu karena kita punya pasarnya, kita punya segmennya, otomatis kita harus tahu apa yang mereka butuhkan gitu. Kita punya segmen, kita punya pasar, tapi kita nggak mau memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita punya idealisme, ya sudah mereka kalau butuh ya ke kita, kalau nggak ya nggak usah gitu. Kan kita nggak bisa berarti kita nggak menempatkan diri sebagai friend gitu kan, sebagai partner yang baik dengan konsumen kita gitu. Itu secara inti mengenai customer centric di mana semuanya itu difokuskan itu ya mengenai tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu customer centric yang sekarang mulai diperhatikan untuk beberapa perusahaan atau beberapa UMKM dan pebisnis gitu. Nah, di dalam customer centric ada beberapa hal yang harus dilihat juga gitu. Nah, di dalam customer centric ada mengenai customer feedback. Biasanya perusahaan itu akan aktif gitu menerima masukan dari konsumennya mengenai produk yang sudah dijualnya tadi gitu. Biasanya di follow up lagi mau 3 hari, 5 hari atau seminggu atau sebulan atau berapa bulan gitu. Biasanya nanti mungkin teman-teman ada yang pernah beli handphone datang ke satu toko gitu ya. Dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan teman-teman itu biasanya di chat via WA. Kakak gimana pengalamannya menggunakan produk ini gitu kan. Gimana handphonenya ada masalah atau tidak gitu. Kak gimana kalau misalkan saya tawarkan lagi nih produk ini gitu. Atau misalkan silakan Kakak sampaikan kalau ada misalkan ada saran atau kritik tentang produknya atau tentang pelayanan kami silakan disampaikan saja gitu. Karena yang namanya feedback itu perlu banget teman-teman. Kalau kita nggak ada feedback, kita nggak bisa evaluasi gitu. Kalau kita nggak ada saran, kalau kita nggak punya kritik yang membangun ya, bukan kritik yang asal kritik gitu kan. Kritik yang membangun untuk usaha kita yaitu butuh butuh sekali gitu. Itu butuh yang namanya customer feedback. Nah, yang kedua adalah customer focus leadership. Biasanya perusahaan ini memang dari awalnya dibuat atau dibentuk berdasarkan kita harus melihat apa yang konsumen butuhkan gitu. Apa sih tren sekarang gitu? Apa sih yang konsumen butuhkan sekarang gitu? Karena kebutuhan itu berubah, teman-teman. Hari ini kita butuh apa? Kita butuh 1 juta kalau misalkan dari harga gitu kan. Bulan depan aduh kayaknya lagi kurang nih pendapatan gitu kan. Dan diturunkan gitu tingkat kebutuhannya gitu. Untuk barang dan jasa pun sama. Kalau sekarang misalkan teman-teman misalkan 2 minggu 1 bulan yang lalu deh teman-teman UMKM masih bingung gitu kan, ini kita udah punya produk tapi kita pengen go digital nih gimana caranya gitu. Oh teman-teman tahu lah ada yang namanya bootcamp nih, oh gratis lagi gitu kan dari upskill gitu. Nah teman-teman kan ya udah kita belajar deh gitu kan gimana cara bikin website gitu, caranya bikin copywriting, Canva design gitu kan. Nah setelah teman-teman diajarkan gitu kan, teman-teman dapat skill yang baru, otomatis kan kebutuhannya berubah juga gitu. Nah, itulah yang namanya kebutuhan kita nggak bisa tebak, tapi minimal kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Itu customer focus leadership. Yang ketiga adalah design the experience. Nah, gimana caranya
kita sebagai penjual itu mendesain bahwa konsumen itu harus beli ke kita berdasarkan pengalaman, gitu ya. Biasanya dimulai dari pengenalan produk hingga pembelian produk, gitu. Ini biasanya difokuskan pada konsumen yang sebelumnya. Kalau konsumen sebelumnya kan kita edukasi gitu kan mengenai produk. Pak, untuk produk ini Bapak bisa gunakan untuk bla 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 gitu kan ya. Nanti Bapak dapat keuntungan kalau pakai produk ini gitu kan, manfaatnya ini gitu. Nah, nanti setelah pembelian pun Bapak dapat garansi seperti ini gitu. Nah, apa ada lagi? Apa nih gitu kan? Bapak kalau misalkan mau rekomendasikan produk kita ke orang lain, Bapak nanti dapat dapat feedbacknya, misalkan untuk pembelian selanjutnya dapat free atau bisa dapat diskon gitu. Itulah mendesain berdasarkan experience. Jadi apa namanya itu kita meng-hire marketing secara gratis lah istilahnya gitu. Jadi gimana caranya kita merubah konsumen kita yang murni menjadi konsumen apa ya? Konsumen tapi merangkap marketing kita secara tidak langsung gitu. Nah, itu beberapa hal yang kita bisa lihat di dalam customer centric gitu kan. Ujung-ujungnya adalah gimana caranya kita mendesain agar si rasa chip marketing ini terjaga gitu. Gimana sih caranya agar customer centric ini kita bisa fokuskan gitu. Jadi kalau kita berjualan, kalau kita punya produk tapi kita menjual tidak sesuai dengan apa manfaatnya, ya percuma juga gitu kan. Yang paling penting adalah kita berjualan memberikan manfaat gitu. Kita berjualan memberikan sebuah nilai. Manfaat apa sih yang akan dirasakan oleh konsumen? Nilai apa sih yang akan konsumen rasakan gitu. Jadi kita berjualan, teman-teman menjadi seorang pebisnis, teman-teman menjadi punya UMKM, menempatkan diri menjadi seorang konsumen. Gimana sih caranya kalau kita jadi konsumen dapat produk yang kayak gitu gitu. Jadi jangan kita melulu jualan, 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 enggak gitu. Tapi harus kita merasakan juga kalau kita berada di posisi konsumen gimana gitu. Itulah customer centric gitu. Di mana semuanya berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, beberapa cara yang memang kita bisa maksimalkan gitu ya agar customer centric ini bisa diimplementasikan. Yang pertama adalah menanamkan semboyan menghargai konsumen. Gitu. Mau konsumennya umur berapa, konsumennya dari kalangan mana, tetap harus dihargai konsumen. Gitu. Mau konsumennya mau beli atau enggak, tetap harus dihargai. Gitu. Siapa tahu pada saat hari itu dia nggak beli, karena dia pengen lihat pelayanannya kayak gimana nih, gitu ya. Siapa tahu pas nanti hari yang kedua dia balik lagi, gitu. Karena dia beli karena pelayanannya bagus, gitu. Nah, itu menghargai konsumen. Yang kedua adalah semua konsumen itu sama pentingnya gitu. Jadi semua konsumen itu sama-sama punya kebutuhan, gitu, kebutuhan yang sama sehingga harus dilayani tadi, harus dihargai seperti tadi itu disamakan lah. Gitu. Yang ketiga adalah survei kepuasan konsumen secara berkala. Itu tadi karena butuh feedback, butuh evaluasi, makanya kita harus melakukan survei kepuasan konsumen. Kalau sekarang udah banyak beberapa cara, mungkin teman-teman di sini yang pernah mencoba gitu ya, atau pernah menggunakan bisa via story Instagram gitu kan, via by WhatsApp secara random kalau teman-teman di bisnisnya menggunakan WhatsApp, atau untuk beberapa perusahaan kalau skalanya besar ya bisa menggunakan beberapa platform sebagai evaluasi. Contoh kayak di YouTube, mungkin teman-teman sebelum melihat videonya kadang suka dikasih survei satu pertanyaan gitu kan. Di bawah ini produk mana saja sih yang sering Anda lihat iklannya? Atau misalkan di bawah ini mengenai satu produk, misalkan produk A sesuai tidak dengan kebutuhan Anda semua, misalkan ya tidak gitu. Atau bisa juga teman-teman secara random mewawancara gitu ya konsumen yang sudah membeli produk di kita gitu. Ya ujung-ujungnya adalah kita butuh evaluasi gitu. Selanjutnya adalah
mengapresiasi kinerja karyawan gitu. Ini untuk teman-teman yang mungkin punya karyawan ya. Yang namanya karyawan itu memang butuh diapresiasi gitu. Teman-teman pun mungkin yang bekerja, teman-teman yang punya bisnis, ya inginlah punya apresiasi gitu kan dari kinerjanya, apakah dari tingkat penjualan, apakah misalkan dari tingkat perilaku sehari-harinya gitu kan. Biasanya karyawan akan gini kan, saya secapek apapun kerja pasti nggak diapresiasi nih gitu kan. Nah, itulah yang harus kita lihat gitu bahwa karyawan pun sama manusia gitu kan. Butuh yang motivasi, butuh yang namanya apresiasi. Nanti biasanya si bapaknya aja gitu kan yang punya usaha ke kitanya baik banget gitu kan. Si bapaknya ke kita motivasi terus ya masa kita kerjanya gini-gini terus gitu. Nah, itu kan nanti akan berpengaruh ke produktivitas kerjanya gitu. Selanjutnya ada one-on-one marketing. Kalau one-on-one marketing itu kita bisa menjual barang atau satu produk itu berdasarkan langsung antara individu gitu. Ngebeda jauh dengan personal selling, cuman kalau di one-on-one marketing itu nanti akan lebih detail. Nah, seperti ini ada penjelasannya. Oke, terus yang terakhir adalah brand advocacy marketing, ulasan konsumen. Nah, ini paling penting di era digital. Kalau teman-teman berjualan e-commerce gitu kan, teman-teman pun pasti kalau membeli satu produk ya, kayak baik di Shopee, Tokopedia atau macam-macam, pasti lihat yang paling dilihat pertama apa? Coba bintangnya biasa gitu kan. Terus ulasannya seperti apa? Gitu. Kita lihat dulu reviewnya gitu kan. Ini ada yang kecewa nggak gitu kan? Kalau ada yang kecewa gara-gara apa sih kecewanya? Apakah pelayanannya atau produknya gitu. Nah, biasanya kalau sekarang konsumen akan melakukan pembelian berdasarkan ulasan konsumen sebelumnya gitu. Memang ini produk yang kita butuhkan gitu. Memang ini produk yang kita inginkan. Tapi berkaca dari pengalaman konsumen sebelumnya, ulasannya jelek-jelek gitu. Saya nggak mau nih kalau misalkan punya nasib yang sama gitu. Makanya kita harus melakukan pelayanan sebaik mungkin gitu. Dari produk pun kita harus memberikan produk sebagus mungkin gitu, disesuaikan dengan itu tadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, itu gimana caranya teman-teman semua bisa memaksimalkan agar customer centric ini bisa diimplementasikan gitu. Oke. Nah, untuk sesi pertanyaan ya nanti terakhir mungkin teman-teman bisa bertanya secara live 2 atau 3 pertanyaan ya nanti, atau misalkan ada yang nggak bisa via voice, bisa via chat aja di chat roomnya. Nanti di terakhir biar sekalian tersampaikan materinya semua. Nah, tadi ada istilah one-to-one marketing, teman-teman. Nah, kalau one-to-one marketing ini sebuah metode pemasaran produk dengan cara memberikan barang dan jasa kepada pelanggan secara langsung gitu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan individu. Dan paling utama di dalam one-to-one marketing ini adalah kita bisa melakukan kustomisasi pemasaran. Nah, tujuannya apa? Kita sesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang kita hadapi gitu. Itulah implementasi one-to-one marketing gitu. Kalau di personal selling kan kita hanya menjual produk yang kita ada gitu kan. Kalau kita jualan parfum ya parfum gitu. Saya punya parfum, mau beli atau tidak gitu. Wanginya seperti ini gitu. Nah, sudah sampai sana. Tapi kalau one-to-one marketing kita lebih detail lagi. Kita jualan parfum, wanginya ini kita bisa bisa tawarkan ke kamu misalkan ya, ke kamu yang ukuran berapa gitu kan. Kakak mau pakai yang full bibit atau alkohol misalkan ya. Terus kakak misalkan untuk kan biasanya untuk yang refill gitu kan ada pakai warna apa gitu kan. Nah, itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya seperti apa gitu. Jadi konsumen itu nggak hanya terima barang jadi gitu, tapi dia terima barang yang memang sesuai kebutuhan mereka gitu. Itu salah satu ciri khas dari customer centric. Salah satunya ada one-to-one marketing di sini. Jadi kalau di one-to-one marketing itu, sorry, seperti digambar lah gitu. Kalau di sisi sini konsumen
dia baru hanya pikiran mentah gitu. Kita sebagai penjual merangkum gitu atau memberikan ide bahwa wah kayaknya Pak ini yang cocok untuk Bapak nih kayaknya produknya gitu kan. Kalau secara online pun sama gitu kan. Pasti suka ada yang nanya, "Kak, kalau misalkan yang jualan baju atau sepatu, Kak untuk ukuran tinggi badan 175 cm, berat badan segini, kira-kira yang mana ya yang pas?" gitu kan. Nah, itu kan kita nanti akan memberikan saran gitu. Konsumen punya pikirannya apa, ide yang mentah, kita kasih masukan atau solusi yang memang kita sudah mengalami atau kita sudah pengalaman lah menghandle seperti itu. Itu bantuan marketing. Selanjutnya, di bantuan marketing itu ada dua apa istilahnya? Ada dua jenis gitu ya. Cara yang teman-teman atau UMKM bisa gunakan. Jadi, teman-teman akan membuat produk yang personalization atau customization. Kalau yang personal, biasanya konsumen akan terima jadi saja gitu. Konsumen akan menerima produk yang memang betul-betul sama dengan produk yang dijual kepada orang lain gitu. Biasanya produk tersebut diproduksi by analisis konsumen analisis perusahaannya gitu kan. Kalau yang custom biasanya tingkat kepuasannya itu lebih tinggi, teman-teman. Karena apa? Itu tadi, barang yang dibeli, barang yang dibutuhkan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga tingkat kepuasannya itu lebih tinggi gitu. Contohnya kayak misalkan di beberapa UMKM gitu kan, di tempat kopi, tempat minuman, tempat makanan, contohnya kayak di Chat Time lah, teman-teman yang pernah nyoba. Kalau kita beli satu minuman di sana, pasti kita ditanya gitu kan, "Kamu pakai toppingnya yang mana?" Gitu kan. Kan ada beberapa macam pilihan topping gitu kan. "Oh, saya pakainya yang bubble." Misalkan kalau kita beli yang dua gitu kan. Yang satu bubble, yang satu jelly ya, Mas, gitu kan. Mau pakai cup yang berapa? Yang reguler atau misalkan yang small? Gitu. Nah, terus gulanya mau yang apa namanya itu banyak atau sedang? Esnya mau yang normal atau light atau yang less gitu kan, less ice gitu. Nah, itulah salah satu bentuk implementasi dari custom gitu kan dari bantuan marketing ini. Jadi kita menawarkan produk, kita memberikan layanan sesuai dengan yang mereka butuhkan, sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Itu tadi karena tingkat kepuasannya pasti lebih tinggi gitu. Dia mendapatkan barang, dia mendapatkan produk sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping sini gitu kan. Kalau personal ini memang pure betul-betul perusahaan yang mendominasi gitu kan. Tapi kalau custom ini pure yang mendominasi adalah usernya atau pembelinya gitu. Sehingga effort dari pembeli itu lebih besar karena si pembeli itu harus berpikir dulu yang mereka butuhkan apa, yang mereka inginkan apa. Kalau beli minum, pengen minumnya yang kayak gimana ya, gitu kan. Kalau beli makanan, makanannya yang kayak gimana ya, gitu. Nah, itulah teman-teman yang sebagai UKM gitu ya, bisa memilih mau membuat produk yang personal atau yang custom gitu. Ini balik lagi ke keputusan teman-teman semua gitu. Tapi kalau sekarang itu semuanya sudah mulai menggunakan yang custom itu tadi karena memang dirasa lebih efektif, dirasa lebih apa namanya itu lebih pas lah. Contohnya kayak teman-teman di upskill ini gitu kan, teman-teman bisa memilih mau ikut course yang mana gitu kan. Nggak semuanya pure teman-teman apa namanya itu harus ikutan gitu, tapi beberapa yang memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen apa teman-teman itu yang mana gitu. Itulah sekilas ya teman-teman mengenai penerapan bantuan marketing. Nah, kita masuk gimana sih kondisi UKM di era digital saat ini gitu. Di mana semua informasi serba terbuka gitu kan. Di mana semua sharing, semua produk itu bisa kita lihat di waktu yang ya bebas saja gitu kan.
Teman-teman mau lihat siang, pagi, malam, sore, teman-teman bisa lihat gitu. Nah, kita lihat kondisinya, situasinya saat ini. Yang pertama adalah the rise of customer power. Jadi customer itu sekarang punya power yang lebih gitu kan daripada kita sebagai penjual gitu. Contohnya adalah konsumen itu nggak akan ngasih ampun lah ke kita kalau misalkan kita berbuat sebuah kesalahan mengenai produk yang kita jual, baik itu dari pelayanan, dari segi produknya, atau misalkan dari segi harga gitu. Biasanya yang terjadi adalah dari segi produk atau pelayanan ya, teman-teman mungkin pernah lihat beberapa kasus viral yang ada di Twitter, di Instagram, di TikTok, gitu, di Facebook. Kalau ada satu konsumen nggak puas terhadap produknya atau pelayanan, dia pasti langsung marah-marah di medsos gitu. Ah, saya beli produk ini bla 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 ternyata nggak sesuai dengan apa namanya itu deskripsinya, nggak sesuai dengan pelayanannya, nggak sesuai dengan harga gitu kan. Nanti dia akan berkuar di apa media sosial, otomatis kan teman-temannya melihat. Nah, terus teman-temannya punya pengalaman yang sama di like atau di retweet sampai berapa puluh ribu gitu kan. Kita harus klarifikasi, kita harus minta maaf gitu kan. Barulah apa namanya konsumen apa akan puas biasanya gitu kan. Wah, kalau nggak diviralin kita nggak akan apa namanya nggak akan dapat pengganti nih gitu kan. Nah itu tadi sejauh manapun kita berbuat kesalahan pasti kita akan dihakimi lah gitu ya. Makanya kita harus memperhatikan dari segi pelayanan, dari segi produknya juga gitu. Terserah mau konsumen membeli atau tidak, yang penting kita memberikan pelayanan yang baik gitu. Kan apa namanya teman-teman yang suka buka TikTok ya atau di Instagram ada yang promosi tentang satu tempat atau satu UMKM, nanti bakal bisa lihat nggak mau belanja lagi di sini, kenapa ini ininya cuek, pelayanannya cuek gitu kan, kita yang tadinya mau beli jadi nggak jadi gitu. Nah itulah the rise of customer power, di mana power customer itu sekarang sudah kuat banget gitu ya. Yang kedua ada word of mouth goes to word of mouth gitu kan. Asalnya kita hanya berbicara antara satu teman dengan teman yang lain gitu. Tapi dengan adanya era digital, dengan adanya media sosial, kita berkeluh kesah di medsos, seluruh dunia akan bisa melihat story kita, status kita gitu kan mengenai ketidakpuasan terhadap satu produk gitu. Yang asalnya kita hanya satu dua orang apa namanya. Nah, kalau ini bisa apa seluruh dunia bisa tahu gitu kan mengenai ketidakpuasan konsumen. Yang ketiga adalah kampanye hyperbolic claim become sustainable gitu kan. Biasanya review dari apa namanya itu perusahaan, dari satu perusahaan itu biasanya dia nggak akan percaya gitu kan. Karena memang dia akan berpikir seperti ini, perusahaan mah akan membuat review yang memang dia bagus-bagusin aja gitu. Dia jual produk ya pasti menurut dia bagus gitu. Kalau misalkan dari kita lihat review atau ulasan konsumen lain, kita lebih percaya gitu. Karena memang konsumen lain sudah pernah beli produk di kita misalkan gitu. Jadi itulah pentingnya ulasan, itulah pentingnya testimoni, ya apa namanya untuk meyakinkan lah agar konsumen itu percaya bahwa di produk di kita itu memang real gitu kan. Kadang suka ada kan di deskripsi 100% barang original gitu kan. Kalau kita mau bikin garansi kalau misalkan terbukti tidak original, nanti uang akan kembali gitu. Itulah kondisi apa ya, dunia marketing lah ya, atau dunia bisnis penjualan saat ini di era digital gitu. Nah, kita masuk di influence marketing. Kalau influence marketing itu, jadi kan yang sering kita dengar adalah influencer gitu kan. Influencer itu apa sih? Ya, gimana caranya kita menggunakan satu tokoh atau menggunakan satu orang itu
agar konsumen yang lain tertarik untuk membeli terhadap produk kita gitu. Nah, kan kalau kita pakai hal itu pasti kan butuh apa? Uang yang besar gitu kan. Kita butuh promosi yang besar juga. Nah, kita harus menjadi seorang influence bagi produk kita sendiri gitu. Gimana caranya kita bisa apa namanya itu mempengaruhi orang lain dengan diri kita sendiri gitu untuk memasarkan produk kita. Nah, ini ada piramidanya gitu ya. Kalau tingkat yang paling bawah, kita bertindak sebagai apa namanya buyer gitu kan. Jadi ya saya beli ke kamu aja gitu kan. Ada satu konsumen datang ya cuman beli aja langsung gitu kan. Konsumen datang, "Mbak mau beli ini," gitu. Ini barangnya udah beli gitu kan. Itu kita sebagai apa penjual saja gitu kan. I buy from you gitu kan. Saya beli dari kamu ya udah gitu kan. Kalau yang ketiga adalah customer. Saya beli ke kamu ya karena memang saya langganan sama kamu gitu. Ya udah gitu. Sering-sering belanja ke sana gitu. Kalau teman-teman sering belanja ke Jogja, kalau di Bandung ya Jogja, Borma gitu kan, ya sudah gitu. Kita bertindak sebagai customer saja yang memang di sana kebutuhan kita ada gitu. Nah, yang ketiga adalah partner. Jadi kita menempatkan bisnis kita atau kita menempatkan misalkan teman-teman sebagai owner apa namanya itu biar si konsumen seperti ini. Saya datang ke kamu karena saya percaya gitu. Di sini kebutuhannya ada sesuai dengan kita, tapi kita juga butuh gitu ya pengalaman apa bukan pengalaman ya masukan dari kamu sebagai penjual gitu, sebagai expertise gitu. Jadi saya percaya kamu itu yang paling mengerti lah terhadap produk ini gitu. Nah yang sekarang teman-teman bisa apa terapkan adalah jadilah seorang penjual yang apa bertindak sebagai teman gitu. Jadi friend lah gitu ya. Jadi apa sih keluhan teman-teman gitu kan? Apa sih yang ibu-ibu butuhkan sekarang gitu kan? Nah, sekarang kan udah banyak juga pelayan ya, mungkin teman-teman ada yang belanja ke mall atau kemana gitu ya. Pas kita datang, kita langsung disambut gitu kan. Silakan Pak, lagi butuh barang apa Pak? Gitu kan. Oh boleh Pak, boleh ikut ke sini. Gitu. Ini Pak ada kita punya beberapa macam yang mungkin Bapak butuhkan gitu ya. Oh kayaknya Mbak yang ini deh. Kalau ini Pak asuransinya gini 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 nih gitu kan. Jadi biarkan si konsumen itu bercerita dulu mengenai apa sih yang mereka butuhkan. Apa sih masalah yang apa namanya itu mereka hadapi. Jadi konsumen punya apa ya punya golongan kusut gitu ya di pikirannya gitu kan, punya benang kusut di pikirannya. Kita sebagai penjual kita menyaring, kita apa namanya itu merapihkan mengenai masalah-masalah, mengenai kebutuhan mereka yang asalnya apa apa ya namanya itu kebutuhan yang masih mentah lah gitu. Kita tampung, oh Pak, kayaknya yang paling cocok itu ini Pak, gitu kan. Nah nanti kita tawarkan gini 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 gitu kan. Di online pun sama, kadang teman-teman yang bergerak di apa UMKM dan bisnis di online pun sering menghadapi gitu kan konsumen yang seperti itu. Kak saya punya tinggi badan segini, berat badan segini, kayak masuk nggak ya kalau misalkan ukuran L gitu kan. Terus ada juga kalau misalkan kita jualan sepatu, Kak, saya pengennya outfit yang kayak gini, kalau pakai sepatu kayak gini pas nggak ya, gitu kan. Nah, kita kan kalau kita melihat, ya berarti orang tersebut memahami kita ya sebagai orang yang lebih paham itu dibandingkan mereka gitu. Nah, dalam influence marketing ini intinya itu teman-teman sebisa mungkin apa bertindak sebagai friend gitu kan, bertindak sebagai teman bagi mereka gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan, masalah apa yang mereka hadapi, teman-teman bisa tampung gitu. Jadi kan lebih enak ya kalau misalkan seperti itu kita cari apa, kita bisa diarahkan, kita punya masalah tentang produk, kita bisa dapat solusinya seperti apa gitu. Nah, itu mengenai influence marketing. Nah,
Di dalam influence marketing ini ada beberapa prinsip. Sebentar ya. Oke. Di dalam influence marketing ini ada beberapa prinsip, teman-teman, yang memang teman-teman harus pegang gitu ya agar influence marketing ini bisa berjalan. Yang pertama adalah likability. Ya, biasanya customer itu akan membeli produk dari orang yang memang mereka suka gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mahasiswa gitu ya, atau yang ya teman-teman UMKM lah gitu kan, memasarkan satu produk kepada orang lain gitu kan, kadang ada yang seperti ini, atau teman-teman pernah merasakan kayak gini, ada orang lain atau temannya berjualan gitu, terus menawarkan ke kita kayak gini, saya lagi jualan donat nih gitu kan, beli dong gitu kan, hitung-hitung ngelarisin nih gitu kan. Terus kita berpikir gini, dianya aja cuek ke kita gitu kan, dianya aja jutek ke kita, ngapain beli gitu, malas belinya gitu kan. Nah itulah kenapa kita harus apa namanya itu respect gitu ya. Kita harus punya sikap yang baik kepada semua orang. Siapa tahu kan kita lagi bisnis, kita butuh gitu kan mereka gitu kan. Kalau kitanya baik, kadang mereka akan beli gitu kan produk yang kita jual gitu. Intinya seperti itu. Berbuat baiklah kepada semua orang gitu kan. Dimana siapa tahu kita butuh di kemudian hari gitu kan. Kalau saat ini kita nggak butuh ya oke, tapi nggak tahu kan besok lusa seperti apa. Nah itulah likability. Jadi konsumen akan beli produk yang kepada orang yang memang mereka suka gitu. Kita kita nggak butuh produknya gitu kan, kita udah banyak gitu kan produk ini, tapi karena orangnya baik gitu kan, terus apa namanya dia suka bantuin kita gitu kan, ya udah kita beli gitu. Itu berdasarkan likability. Yang kedua adalah scarcity. Nah, kalau scarcity ini customer akan tertarik dan berminat untuk membeli barang yang terlihat akan habis. Nah, ini teman-teman sering lihat gitu kan promosi seperti ini. Contoh kayak kayak apa? Kayak perumahan ya. Kayak perumahan kayak gini misalkan 5 unit terakhir gitu kan. DP-nya segini, cicilan segini, harganya segini. Nanti kalau udah 5 unit pasti habis gitu kan. Ada flash sale gitu. Atau ada juga kayak di Traveloka itu kan, misalkan kita lihat di sini sisa satu kamar gitu kan, padahal mah masih banyak kamarnya. Kenapa sih dibikin hal yang seperti ini gitu kan? Pertama, konsumen akan berpikir seperti ini, aduh kayaknya kalau nggak beli sekarang pasti kehabisan nih gitu kan, kita nggak bisa gitu kan nginep di sana, kita nggak bisa beli di sana gitu kan. Lu kalau misalkan kita nggak belanja sekarang ya kapan lagi dapatnya gitu kan. Padahal ini tuh sebuah strategi teman-teman. Memang mungkin ada juga yang memang betul-betul produknya akan habis gitu. Tapi ada juga yang seperti produknya masih banyak gitu. Tapi yang 5 unit terakhir atau satu kamar terakhir itu untuk produk tersebut yang harga segitu gitu. Nah, nanti kalau itu sudah habis, produknya masih ada tapi dengan harga yang berbeda. Teman-teman pun bisa gitu kan di UMKM misalkan jualan apa cheese stick atau misalkan jualan frozen food, bisa pakai nanti di captionnya misalkan buruan guys gitu kan, buruan Besti gitu kan, bahasa sekarang gitu kan, buruan Besti ini produknya kita tinggal 3 lagi loh gitu kan, padahal kita masih stok banyak gitu kan. Jadi orang-orang bakal apa namanya itu nguber-nguber lah gitu kan, aduh cepat beli sekarang deh gitu kan, takutnya nanti nggak akan kebagian gitu. Nah, itulah menanamkan prinsip scarcity. Gitu. Jadi membuat seolah-olah produk ini terlihat akan habis gitu. Padahal emang enggak, masih banyak apa namanya itu stoknya gitu. Yang ketiga adalah konsisten. Nah, konsisten di sini adalah dilihat apakah si penjual tersebut memberikan produk atau pelayanan yang dari dulu sampai sekarang itu sama gitu kan. Dari rasanya, dari segi melayaninya gitu kan, apakah sama atau tidak gitu kan. Salah satu apa ya? Salah satu indikasi bahwa produk tersebut konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen adalah konsumen akan membeli produk tersebut dengan nama tersebut padahal nanti yang dapatnya bukan produk itu. Contoh, kalau sekarang kan
contoh kayak Indomie kayak gini misalnya. Orang lain beli mie instan pasti ngomongnya Indomie gitu kan. Tapi pas yang kita dapat bukan gitu kan, mie sedap gitu kan. Atau kalau kita beli air minum mineral gitu kan, yang kita omongkan adalah Aqua gitu kan. Padahal dikasihnya apa? Yang lain gitu kan. Itu kan salah satu indikasi bahwa produk tersebut memang konsisten memberikan produk dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen gitu. Ada juga yang memang konsisten kalau pas dikasih air minum Aqua kan saya carinya Aqua bukan yang lain gitu kan. Karena memang hati dia itu sudah dimenangkan gitu kan oleh produk tersebut. Nah, itu gimana caranya teman-teman di segi UMKM pun gimana caranya gitu kan biar konsumen itu kalau membeli satu produk harus belinya ke teman-teman gitu. Itu yang konsistensi. Yang keempat adalah credibility. Credibility adalah jadi konsumen akan membeli produk dari sumber dan penjual yang sama dengan orang lain gitu kan. Biasanya itu tadi salah satunya adalah melalui ulasan atau review gitu. Kita lihat ada pembelian yang 10.000 nih, itu kan 10.000 pembeli gitu kan. Tapi lihat kok bintangnya 3,5 gitu kan. Ada juga yang pembelinya baru 5.000 tapi udah bintangnya 4,9. Nah, otomatis biasanya dia akan beli ke sana gitu melihat dari ulasan dan penilaian konsumen gitu. Berarti kan dia berpikir oh ini penjualnya kredibel nih gitu kan. Penjualnya bagus, makanya bintangnya juga bagus juga gitu. Itu yang credibility. Yang kelima reciprocity. Kalau ini biasanya konsumen itu suka dengan hubungan yang timbal balik gitu. Contoh ada giveaway gitu kan. Contoh ada diskon. Nah, itulah salah satu hubungan timbal balik atau bikin caption yang memang menarik konsumen itu bertanya atau merespon pertanyaan kita dalam caption gitu. Itu hubungan timbal balik gitu. Jadi kita konsumen sering membeli ya kita harus kasih penghargaan juga gitu. Karena benar transparansi. Jadi customer itu akan mengira penjual itu berbohong gitu kan tentang produknya gitu. Jadi ini mah akal-akalan penjualnya aja gitu, ini bagus-bagus gitu kan. Ini mah yang namanya juga di review gitu kan, di endorse pasti bagus gitu kan. Itulah makanya kita harus setransparan mungkin, sejujur mungkin mengenai produk yang kita jual gitu. Yang ketujuh adalah authority. Nah, itu tadi kayak contohnya. Jadi konsumen itu akan menganggap kita itu orang yang expert gitu ya mengenai produk yang kita jual gitu. Kalau teman-teman jual sepatu ya berarti kita expert di bidang sepatu gitu. Kalau misalkan teman-teman jual kerudung apa namanya? Kita jual kerudung ya berarti kita expert di bidang kerudungnya, di kainnya, di bahannya gitu kan. Apa namanya itu? apa namanya? Kita lebih expert di sana gitu kan di bidang tersebut, makanya orang-orang akan bertanya mengenai produk yang mereka butuhkan. Yang kedelapan adalah empati gitu. Empati ini ya itu tadi kita lebih ke mendengarkan ya, mendengarkan apa yang mereka butuhkan, mendengarkan apa yang mereka inginkan gitu tadi. Jadi asalnya benang yang kusut kita buat benang tersebut jadi rapih gitu. Jadi kita memberikan solusi terkait dengan masalah yang mereka hadapi. Terus apologi atau misalkan kalau misalkan ada customer yang terlanjur kecewa gitu ya, terlanjur kecewa dengan produk kita ya pasti kita harus meminta maaf gitu kan. Otomatis ada yang gagal nih gitu kan dari segala proses penjualannya, kayaknya ada yang nggak jalan gitu kan. Baik dari QC-nya atau pelayanannya gitu. Yang paling customer butuhkan yaitu tadi gitu kan customer pengen permintaan maaf aja dulu gitu kan, gak mau berdebat gitu. Kalau memang kesalahannya ada di kita biasanya itu. Tapi kan kalau sekarang udah banyak juga gitu kan. Kalau kita ada keluhan, kalau kita ada permasalahan, diawali dengan mohon maaf ya Kak gitu kan atas ketidaknyamanannya gitu kan. Siapa tahu kan
customer yang sudah sempat emosi gitu kan ya, dengan permintaan maaf kita agak mereda emosinya gitu. Nah, ini beberapa prinsip yang memang bisa digunakan ya untuk teman-teman penjual, teman-teman UMKM, tapi balik lagi ke teman-teman ingin menggunakan prinsip yang mana. Tadi kan ada yang sedikit saya lihat nih pertanyaannya. Jadi prinsip ini memang tidak pure semuanya harus digunakan. Gitu. Jadi balik lagi kita ingin pakai strategi yang mana gitu. Karena memang semua prinsip itu tidak bisa digunakan di semua produk biasanya gitu. Kan ada juga barang yang memang harus betul-betul cepat dikeluarin gitu kan. Ada juga barang-barang yang memang betul-betul cepat harus dijual gitu. Ada juga barang yang memang aduh kita bisa stok dulu nih gitu. Kita bisa stop dulu, bisa diseling dengan produk yang lain gitu. Itu menjadi balik lagi ke penjualnya, ke UMKM-nya mau pakai prinsip yang mana gitu kan. Karena memang itu tadi ya, saya lihat sekilas dari Kak siapa nih? Apsus ya. Karena kan itu tadi ya, bertolak belakang gitu kan dengan transparansi mengenai yang scarcity tadi. Ya, jadi kembali lagi teman-teman mau pakai prinsip yang mana gitu. Transparansi biasanya berhubungan dengan kondisi barang seperti itu. Apakah memang kalau 100% ori ya buktinya mana kalau 100% ori gitu kan. Kalau yang scarcity ini lebih ke stok saja. Gimana caranya kita memainkan stok agar konsumen cepat-cepat beli ke kita gitu kan. Terus kita bisa melihat juga sejauh mana konsumen tersebut aware gitu kan, sejauh mana konsumen tersebut minat terhadap produk kita. Itu jadi kita bisa pahaminya transparansi itu lebih ke detail produk kita seperti apa gitu. Kalau yang namanya stok kan kita bisa itu ya, kita bisa hold, kita bisa jual semua, itu balik lagi ke strategi masing-masing penjual seperti apa gitu. Jadi untuk transparansi ini lebih ke kebenaran produknya itu memang betul-betul ori gitu. Tapi kalau untuk scarcity itu lebih kita memainkan strategi sejauh mana kita bisa melihat reaksi konsumen, sejauh mana kita bisa melihat minat beli konsumen ke kita itu seperti apa gitu. Nah, itu paling sedikit bisa menjawab gitu ya. Apa namanya? Apa strategi yang bisa teman-teman pakai gitu. Jadi setiap prinsip itu ya ada plus minusnya. Nah, makanya kita bisa memilih gitu prinsip mana yang memang sesuai dengan produk kita. Oke, sambil jawab-jawab aja lah ya. Nah, itu tadi apa sih bedanya sales dan marketing? Kalau sales itu lebih ke kegiatannya, Kang. Mungkin Akang gitu ya. Kalau sales itu lebih ke eh, sales itu lebih ke kegiatannya kita menjual barang gitu. Tapi kalau marketing itu lebih ke strateginya. Itu strategi mana yang akan kita pilih untuk mempromosikan barang kita seperti apa, seperti itu. Jadi sales lebih ke kegiatan menjual barang. Kalau marketing itu lebih ke membuat atau strategi mana yang akan dipilih gitu untuk memasarkan barang seperti itu. Ya, itu tadi. Jadi kalau untuk prinsip ya, teman-teman, untuk strategi itu kembali lagi kepada persepsi masing-masing penjual mau pakai yang mana, yang lebih aduh kayaknya ini lebih cocok deh gitu kan, ini yang lebih pas deh gitu. Jadi tidak semua strategi, tidak semua prinsip pun bisa diimplementasikan ke semua produk gitu. Jadi tinggal si itu ownernya atau pebisnisnya UMKM-nya itu memilih mana yang lebih pas, mana yang lebih cocok gitu. Karena yang lebih tahu kebutuhan, yang lebih tahu keinginan, yang lebih tahu produk kan penjualnya itu sendiri gitu. Jadi kalau dari segi teori itu sebagai pengantar saja, gitu ya, pengantar saja untuk menunjang prakteknya seperti itu. Nah, itu beberapa prinsip dari influence marketing. Nah, ini materi terakhir ya, mengenai sekilas saja sih tentang UMKM era society 5.0 gitu. Memang masih agak asing gitu ya istilah ini gitu kan. Kalau Society 5.0 ini berawalnya adalah dari Jepang, kalau salah tahun 2016 dibuat oleh
Perdana Menteri Shinzo Abe gitu kan. Tujuannya adalah untuk memangkas gitu ya, untuk atau mengefektifkan segala sistem pemerintahannya gitu. Tapi kalau sekarang mulai dieksekusi ke dalam dunia bisnis atau ke dunia UKM ekonomi, sorry. Jadi menyimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan ruang maya dan fisik gitu. Nah, salah satu value atau nilai yang didapat dari Society 5.0 ini adalah pemecahan masalah yang mengembalikan peran manusia sebagai pengambil keputusan dengan bantuan teknologi. Kalau dulu, jadi kalau Society 5.0 dengan industri 4.0 itu nggak beda jauh sih. Cuman kalau yang di 4.0 itu lebih ke mesin dan teknologi yang mendominasi gitu. Tapi kalau di Society 5.0 ini segala keputusan dikembalikan lagi kepada manusianya. Teknologi hanya menunjang saja, hanya membantu gitu. Nah, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah bonus demografi gitu. Lalu keterbatasan akses pendidikan formal, nggak semua kan orang-orang itu bisa bersekolah dengan dengan lancar gitu kan. Nggak semua orang-orang bisa bersekolah sampai universitas, sampai S1, D3, sampai SMA gitu. Ditambah ada bonus demografi gitu. Nah, otomatis angkatan kerja itu semakin bertambah gitu. Kebutuhan akan kerja semakin bertambah gitu. Nah, salah satu yang bisa mewadahi itu adalah UMKM. Itu kan mungkin teman-teman pernah melihat atau teman-teman yang apa sudah bergerak di bidang bisnis atau UMKM pasti tidak tidak membuat syarat yang harus S1, harus D3 gitu kan. Rata-rata yang UMKM yang saya pernah lihat itu yang penting punya skill gitu kan, attitude yang baik, dia bisa bekerja gitu kan. Nah, itulah salah satu manfaat dari UMKM menampung angkatan kerja yang memang tidak terfasilitasi, yang tidak terwadahi gitu kan. Di sisi lain, tingkat teknologi semakin maju gitu. Nah, itulah. Nah, Nah, kita bicara tentang tata kelola UMKM. Kadang kan beberapa UMKM yang masih merintis, itu kan UMKM yang belum berkembang, tata kelolanya kan biasanya masih tradisional, itu kan masih ya belum punya sistem yang bagus gitu. Nah, UMKM itu punya karyawan, ya beberapa karyawan yang mungkin udah banyak lah, 10 atau 20 orang. Biasanya terjadi yang namanya konflik, manajemen konflik di dalamnya. Nah, biasanya yang menjadi konflik adalah mengenai hak dan kewajiban, gitu ya. Kompensasi, kehadiran, waktu kerja, pengalaman, dan kinerja, gitu. Nah, kenapa sih terjadi konflik, gitu ya? Karena segala sesuatunya masih dicatat secara manual, gitu kan. Ya kan yang namanya manual kan kadang tercatat, kadang tidak, gitu kan. Kadang catatannya ada, kadang hilang, gitu kan. Sehingga nanti kita harus nebak-nebak, aduh, sini kayaknya udah kerja segini deh, gitu kan. Ya udahlah segini, gitu kan. Wah ini kayaknya dia udah jualan segini, tambahin aja segini gitu kan, karena dia baik gitu. Dan itu kan salah satu kelemahan dari sistem manual gitu kan. Nah di dalam Society 5.0 ini mulai berkembang dari manual kepada sistem. Mungkin sekarang juga sudah berjalan gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan HRIS atau Human Resource Information System. Nah, kalau ini lebih ke SDM-nya ya, lebih ke SDM gimana caranya kita mengatur SDM itu agar lebih baik gitu ya. Yang dilihat adalah dari segi controllingnya, terus sistemnya itu bisa lebih akurat, terus hemat biaya SDM. Kenapa sih hemat biaya SDM? Kalau misalkan kita masih pakai manual itu kan ya, kita bisa pakai beberapa orang untuk mencatat si A bagian kinerja, si B bagian absensi, si C bagian apanya penggajian gitu kan. Tapi kalau dengan adanya teknologi, dengan adanya sistem itu kita bisa lebih menghemat gitu kan. Kita bisa menghitung kinerja, kita bisa menghitung penjualan, kita bisa menghitung penggajian hanya dalam satu aplikasi gitu. Yang pasti datanya aman karena memang kita itu punya database gitu kan. Beda lagi kalau kita hanya mencatat gitu kan, bisa aja hilang, bisa aja kebuang, bisa aja itu kebakar macam-macam gitu kan karena kan kita nggak tahu gitu. Nah, dengan pemanfaatan teknologi ini gitu kan hak karyawan terpenuhi. Karena apa?
semuanya sudah tercatat pasti di dalam sistem gitu. Jadi kita sebagai manusia, kita hanya tinggal mengeksekusi hasil dari sistem tadi, hasil dari teknologi tadi gitu. Oh, berdasarkan apa namanya itu absensi di dalam sistem, kamu masuknya segini, ya udah kamu masuk apa dapat gajinya segini gitu kan. Otomatis produktivitas kerja pun bertambah gitu kan, karena memang real itu kerjaan kita seperti itu gitu. Dan pasti berpengaruh juga terhadap pertumbuhan bisnis gitu. Nah, itu apa? Nah, itu dari segi SDM-nya tadi ya, teman-teman. Nah, sekarang itu berkembang ya, teman-teman, yang namanya marketing mix. Kalau dulu kita hanya mengenal tentang 7P gitu ya, mengenai produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence gitu kan. Kalau sekarang berubah gitu ya, atau berkembang menjadi 9P, ditambah dengan people opinion dan political power. Kalau 7P ini lebih ke gimana penilaian internal kita gitu mengenai produk kita, mengenai bisnis kita. Tapi yang 2P setelahnya adalah lebih ke eksternal kita, seperti apa memandang bisnis kita gitu ya. People opinion bisa mengenai ulasan atau review orang lain terhadap produk kita gitu. Kalau political power, sejauh mana kita bisa memanfaatkan macam-macam kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah gitu. Atau bisa juga sejauh mana kita bisa masuk gitu ya ke dalam satu organisasi, ke dalam satu komunitas untuk memasarkan produk kita gitu. Jadi kita lebih punya power gitu dibandingkan UMKM yang lain gitu kan. Karena kita udah punya penilaian lah bahwa oh, UKM ini kayaknya ngesponsorin si A deh gitu kan, komunitas ini oh kayaknya kepake banget nih produknya gitu. Nah, itulah perkembangan apa namanya marketing mix dari segi pemasaran. Kalau dulu kita hanya kenal dengan 4P, 7P, kalau sekarang sudah berubah menjadi 9P gitu. Jadi people opinion berpengaruh gitu ya mengenai tentang ulasan atau review konsumen terhadap produk kita. Political power, gimana kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada gitu untuk bisa punya power lebih gitu untuk menjual produk kita seperti itu. Itu sekilas tentang 9P ya. Nah, yang terakhir 4P yang tadi itu. Kalau ini lebih ke perubahan antara 4P menjadi 4C gitu ya. Kalau yang 4P ini kita memposisikan diri sebagai seorang penjual, sebagai seorang pebisnis. Produk kita apa sih? Harganya segini, promosinya kayak gini, tempatnya di sini gitu kan. Nah, kalau yang 4C kita memposisikan diri kita menjadi seorang konsumen, melihat bisnis kita seperti apa. Dari segi produk, kita bisa lihat customer value-nya kayak gimana gitu. Kalau kita beli produk di sana, manfaat dan nilai apa sih yang akan kita dapatkan gitu kan. Apa namanya itu dibandingkan dengan tempat yang lain gitu. Kalau misalkan kalau kita beli sepatu di sini, oh ternyata ada banyak apa value yang lain gitu kan. Kita bisa dapat dus sepatunya yang bagus gitu kan, pengemasannya bagus, kita dapat stiker gitu kan, kita dapat kartu member gitu kan. Kalau kita bisa beli 5 kali kita dapat potongan harga, nah itu kan salah satu customer value yang kita dapat gitu kan, dibandingkan customer value yang kita dapat dari tempat yang lain gitu. Yang pertama. Terus kalau yang kedua price. Kalau dari segi price kan kita menetapkan bahwa pas untuk pasar ini, segmen ini kayaknya price-nya yang pas kayak gini deh gitu kan. Tapi kalau kita memposisikan sebagai seorang konsumen, apakah kita apa ya, dengan harga segitu worth it nggak dengan value yang kita dapat gitu ya? Dengan harga segitu pas nggak sih gitu ya dengan kualitas produk tersebut gitu? Itu kita memposisikan dari konsumennya dari segi cost gitu. Terus promotion. Kalau dari segi penjual, kita promosinya via media sosial. Media sosialnya mana? Instagram, Twitter, TikTok, sekarang lebih banyak gitu kan. Nah, kita posisikan lagi sebagai seorang konsumen gitu kan. Dia punya saluran promosi banyak gitu. Tapi dia nggak bisa berkomunikasi dengan audiensnya.
dia nggak bisa berkomunikasi dengan pelanggannya atau konsumennya. Salah satunya tadi agar gimana sih caranya agar kita bisa berkomunikasi dengan audiensnya. Tadi dengan mengadakan giveaway gitu kan, dengan mengadakan diskon. Kalau sekarang untuk orang yang namanya April, kita sediakan diskon 5% atau 10% gitu kan. Silakan datang langsung ke tempat kita atau silakan langsung ke poin Shopee kita gitu kan. Nah, itu kan salah satu proses komunikasi juga dengan audiens juga. Kadang dia bukan followers Instagram kita gitu kan, tapi ada temannya yang lain, oh nge-tag, ini April, cobain nih ada diskon gitu kan. Itu kan terbentuk sebuah komunikasi gitu. Nah, yang terakhir adalah place. Kalau place kan menurut kita, oh kayaknya kalau di sini tempatnya strategis gitu kan. Kalau di sini kalau desainnya kayak gini tempatnya bikin nyaman. Itu menurut kita gitu kan. Tapi kalau menurut konsumen adalah yang dilihat adalah convenience-nya atau kenyamanannya sejauh mana gitu pada saat kita berbelanja di sana. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa memposisikan diri sebagai 4C. Tadi kita jangan apa namanya itu jadi kita jangan melulu memposisikan diri kita sebagai seorang konsumen, tapi kita harus bisa memposisikan diri juga sebagai seorang jangan jangan kita memposisikan sebagai seorang penjual terus gitu kan, tapi kita harus memposisikan juga menjadi seorang konsumen gitu. Gimana sih rasanya kita menjadi konsumen di produk A gitu kan kayak gitu. Nah, itu tadi ya, teman-teman, sekilas mungkin ya, materi-materi atau tips yang memang teman-teman dari segi UMKM atau teman-teman mahasiswa bisa gunakan gitu ya. Jadi kembali lagi kepada teman-teman semua, strategi mana yang cocok untuk teman-teman dalam mengembangkan bisnisnya gitu kan. Prinsip mana yang memang sesuai dengan bisnis teman-teman semua gitu. Jadi mengenai strategi, mengenai prinsip itu kembali lagi ke teman-teman menyikapinya seperti apa. Terus berhubungan dengan digitalisasi ya mau tidak mau teman-teman harus melihat bahwa hal tersebut menjadi sebuah keuntungan, menjadi sebuah kebermanfaatan. Tidak melulu tentang teknologi teknologi berubah terus, aduh jadi malas lah dagang gitu kan, nggak mau online ribet gitu kan. Ya memang ada juga seperti itu gitu. Jadi perkembangan digitalisasi itu nggak hanya ada di dalam ekonomi, hanya ada di dalam bisnis. Di pendidikan pun sama teman-teman, sedikit sharing gitu kan. Saya di kampus pun sama. Kalau dulu pada saat awal pandemi kita bingung banget kita ngajar pakai apa gitu kan. Kalau misalkan dulu belum ada Zoom, belum hits juga Google Meet gitu kan. Dulu masih ya udah kita via WhatsApp aja gitu kan, mau nggak mau gitu kan. Tapi dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman pun mulai bermunculan kan aplikasi Zoom, Google Meet, Classroom, kampus-kampus pun sudah punya e-learning-nya masing-masing gitu. Nah, itulah kita nggak bisa menghindari gitu kan. Tapi kita harus bisa memanfaatkan gitu ya perkembangan digitalisasi teknologi tadi gitu, untuk berbagai macam bidang seperti itu. Oke, untuk materinya sampai sana kita diskusi aja lah, kita ngobrol-ngobrol ya. Saya lihat komen. Ini Kak Absus jualan sepatu, Kak? Kayaknya memang ya itu tadi, karena memang bimbang banget ya untuk menentukan harga gitu ya. Kadang menurut kita itu tuh udah harga yang worth it banget gitu kan. Kalau menjualan sepatu kita harga modalnya segini gitu kan. Kalau kita punya tempat kita masukin biaya sewa segini. Kita punya untuk kemasan kita udah masukin juga gitu biaya kemasannya segitu. Tapi tetap aja gitu kan konsumen itu susah gitu kan dapatnya gitu kan. Ya bimbangnya seperti itu gitu kan. Seorang pebisnis tuh biasanya bimbangnya di situ. Ini harganya pas nggak sih gitu ya. Harganya cocok nggak sih gitu kan. Ya memang sebagai dilema juga gitu kan ya, untuk segi harga itu memang untuk trik ya, untuk tips
ya teman-teman pebisnis pun memang sudah paham gitu kan, gimana cara menentukan harga, untuk modalnya itu berapa gitu kan, untuk kemasan apa, berapa gitu kan. Itulah sebuah gamblingnya seperti itu, gitu. Tapi balik lagi, biasanya kita harus lihat gitu, biasanya untuk produk sepatu misalkan Nike Air Jordan berapa sih kalau di tempat yang lain gitu kan. Ya kita sebisa mungkin nggak bisa jauh-jauh dari sana gitu. Kecuali misalkan kalau Kakak misalkan punya argumen tertentu atau punya jaminan khusus tertentu bahwa ini 100% original gitu, ini 100% nggak cacat gitu. Bisa misalkan kalau di e-commerce kan difotoin apa namanya itu bukti kuantifikasi dari si produk tersebut, biasanya kayak gitu kan. Kalau di Vans gitu kan suka ada barcode-nya atau apa gitu kan ya. Terus ini made in yang mana gitu kan. Kan banyak ya kalau sepatu, kalau made in Vietnam segini. Ya kalau made in Vietnam harga segitu ya wajar gitu kan. Tapi kan kita enggak. Kita made in mana misalkan Thailand atau mana gitu. Nah, untuk made in segini kan memang harganya segini gitu kan. Tapi ya yang namanya konsumen kan beda-beda ya Kang ya. Kadang yang penting mah Air Jordan ya Air Jordan gitu kan. Nggak peduli mau made in mana gitu kan. Oke, bikin sendiri ya. Oke. Oke. Nah, sepatunya itu lebih ke harian apa formal untuk seperti itu gitu ya. Pembuatannya gitu. Nah, itu memang yang paling gambling itu yang saya rasain pun seperti itu, Kak. Kalau kita bikin produk sendiri gitu ya, kita kan lebih paham juga itu kan modalnya berapa, kita untuk apa namanya itu modal kerjanya berapa, untuk penjahitnya berapa, kan banyak banget gitu kan, elemen-elemen atau indikator yang harus kita lihat dalam menentukan harga, gitu. Ya makanya nggak aneh juga kan untuk beberapa produk yang memang buat sendiri gitu kan, terus bukan ngambil dari orang lain gitu ya, itu harganya bisa lebih, bisa dibilang lebih mahal gitu kan dibandingkan merek-merek yang sudah ada gitu. Apalagi yang very segmented itu tadi gitu kan, memang khusus dibuat untuk orang tersebut gitu kan, satu segmen tertentu. Ya, kembali lagi mungkin Kakak bisa ambil random ke satu atau beberapa beberapa konsumen. Kakak bisa wawancara atau istilahnya tanya-tanya sedikit lah gitu ya. Apakah ada masukan atau misalkan bolehlah si konsumen tersebut membandingkan dengan kompetitor yang lain agar kita bisa punya bayangan, oh kayaknya di kompetitor lain kayak gini gitu kan, untuk harganya seperti ini, untuk bahan yang segini tuh kayak gini harganya gitu kan. Jadi kita sebagai penjual pun, kita sebagai pebisnis pun jangan terlalu kaku gitu kan. Bisa secara random kita bisa ambil sampel, kita tanyain gitu kan. Kakak beli produk ini memang pas nggak sih dengan kebutuhan kakak gitu kan. Kalau memang segmennya memang sudah detail banget gitu kan. Kalau misalkan sepatunya untuk perempuan, perempuannya perempuannya perempuan yang mana gitu kan, yang sosialita atau misalkan perempuan yang dia orangnya daily activity gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Ya itu tadi ya. Nah, itu kalau misalkan naikin harga ya ya itu salah satu kegamblingan tersendiri ya kayak kadang menurut kita aduh ini harganya teh udah mepet banget sama HPP gitu kan, kalau kita nggak naikin aduh kita nggak bisa bikin produk yang baru gitu kan, kita nggak bisa muterin lagi gitu kan, uang kita untuk bikin produk yang baru gitu. Ya tapi biasanya untuk beberapa produk yang saya tahu yang saya kenal juga, biasanya mereka kan ya pasti boncos di awal gitu kan ya, kalau misalkan memang untuk yang baru, untuk produk-produk yang produk-produk yang baru launching lah, biasanya mereka ngasih harga yang bawah dulu lah, setidaknya balik modal gitu kan, sebagai istilahnya membentuk awareness dulu gitu kan, agar orang-orang itu tahu oh di sini ada produk yang baru gitu kan, di sini ada launching sepatu yang baru nih gitu kan.
hitung-hitung harga promosi dulu lah gitu kan. Nanti kan setiap lambat laun kan pasti naik dikit-dikit nih Kak gitu kan. Kan tiap bulan kemarin harganya 450.000, sekarang naik dikit 453.000 gitu kan. Naik lagi 455.000. Ya kalau misalkan mau naikin ya jangan naikin ekstrim banget gitu kan. Pasti oh kan bulan kemarin kita beli 450.000 kok sekarang jadi 500.000 gitu kan. Coba deh cari yang lain gitu. Nah, itu paling mensiasatinya seperti itu. Kalau misalkan kita mau naikin harga ya jangan terlalu ekstrim banget gitu. Sedikit-sedikit aja gitu kan. Yang penting modal kita kan udah ketutup nih gitu kan. Setidaknya kita ada untung dikit-dikit gitu kan. Ya gamblingnya bisnis ya seperti itu gitu. Mau naikin salah gitu kan, mau nurunin salah juga gitu kan. Kita naikin takutnya konsumennya pergi gitu kan. Kita turunin konsumen datang tapi kita nggak dapat keuntungan kayak gitu. Itulah gamblingnya di sana gitu. Nah, itulah serunya bisnis ya, gitu kan. Serunya dunia marketing juga gitu. Apalagi nanti mungkin teman-teman bisa ditunjang dari skill-skill yang lain yang sudah ada di bootcamp di sini gitu. Bahkan ada yang mau diskusi lagi, maka belum 10 menit lagi deh. 10 menit lagi sebelum kita ini selesai. Oke, siap. Sama-sama, Kak. Kalau saya sih lebih ke ini ya, lebih ke teori ya, karena kan saya lebih ke akademisi ya. Kalau dari segi marketingnya, dari segi harga seperti itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin terakhir kita bisa foto bareng dulu deh. Yang bisa on cam, bangga, boleh on cam deh. Sebentar aja. Sebentar. Oke, bentar ya. Terus bentar.